Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Marta, saya dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002135 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik yang pertama dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi adalah suhu tubuh badan tinggi lebih normal, suhu badan rendah lebih normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi adalah vasolidasi, yaitu pembuluh darah yang mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lekukan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh erektor. Lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Dan terakhir, berpeluh air keringat yang diremes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebaskan sekitar lingkungan apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit di otak hipotalamus, akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah adalah vasonitrisi, yaitu pembuluh darah yang menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang pertama yaitu dikenali sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot kewalahan. Ini melibat peran sebagai yang pertama adalah otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasonitrisi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dengan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mendekskresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mengekskresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua adalah dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang, begitu juga dengan ekskresi hormon tertentu oleh kelenjar adrenal yang akan dikurangi oleh tiroid. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama adalah meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme kadar. Yang terakhir yaitu meningkatkan kadar gula dan merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa, di antara kemungkinan yang mungkin terjadi adalah yang pertama adalah kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih banyak dari jumlah normal, sel beta pulau Langhorst akan mengekspresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam keadaan darah akan turun. Proses ini akan berkelanjutan hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin adalah yang pertama, merangsang pengubahan glukosa dan ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kedua adalah merangsang oksidasi glukosa untuk bertujuan sebagai respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langhorst akan mengekspresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berkelanjutan sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon glukagon adalah yang pertama adalah
Merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang kedua, sel-sel Langhorst terletak pada pankreas. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Hasil tes untuk mengukur suhu tubuh berbeda-beda tergantung dari bagian tubuh mana seseorang yang melakukan pengukuran. Suhu tubuh yang diukur hasilnya lebih tinggi ketimbang suhu tubuh yang diukur di mulut. Sementara itu suhu tubuh yang diukur di ketiak juga cenderung lebih rendah. Ini adalah tabel yang memperlihatkan tentang nomor normal suhu tubuh untuk anak dan dewasa. Pengukuran suhu tubuh normal berbeda-beda dalam rentang angka di atas tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut ini. Yang pertama, usia dan seks. Yang kedua, waktu pengukuran dan biasanya suhu tubuh berada di titik paling rendah di pagi hari dan paling tinggi di malam hari. Tingkat aktivitas yang tinggi atau rendah, asupan makanan dan cairan. Untuk wanita, waktu siklus menstruasi juga berpengaruh. Metode pengukuran seperti oral atau mulut, dan dubur atau ketiak. Suhu normal tubuh orang dewasa. Suhu normal tubuh orang dewasa ketika diukur secara oral atau lewat mulut bisa berkisar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Namun beberapa alat pengukuran bisa menunjukkan hasil yang berbeda tipis. Pada orang dewasa, suhu tubuh juga menunjukkan bahwa seseorang mengalami demam. 38 Celcius itu sama dengan demam biasa, 39,5 Celcius itu sebagai demam tinggi, yang 41 derajat Celcius itu sama dengan demam yang sangat tinggi. Suhu normal tubuh bayi dan anak. Suhu tubuh normal bayi untuk anak berusia 3-10 tahun sekitar 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika menggunakannya pengukuran secara oral, anak-anak memang memiliki suhu tubuh yang mirip dengan orang dewasa. Terkadang bayi dan balita memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi ketimbang orang dewasa jika diukur ketiak dan telinga. Suhu normal tubuh bayi dan balita berusia 0-2 tahun sekitar 36,6 sampai 38 derajat Celcius jika diukur lewat dubur. Orang dewasa, suhu tubuh 38 sampai 40 Celcius yang disebabkan oleh penyakit ringan umumnya tidak menyebabkan bahaya untuk orang dewasa yang sehat. Namun, demam yang cukup mengkhawatirkan jika seseorang memiliki penyakit jantung dan paru-paru. Anak-anak berusia di kalau bayi berusia 3 bulan atau lebih kecil memiliki suhu rektal atau dubur 38 Celcius atau lebih tinggi. Segera periksakan ke dokter pasalnya pada bayi baru lahir. Demam sedikit saja bisa jadi menjadi pertanda infeksi serius. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Tubuh memiliki sistem pengaturan suhu yang terdiri dari reseptor pada kulit, intergelator pada hipotalamus, dan efektor sistem mengatur produksi panas. Ketika berolahraga, produksi panas, metabolisme energi yang menghasilkan panas atau kalori dan keringat lebih banyak. Cuaca yang ekstrim atau panas juga meningkatkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat akan membuat tubuh bekerja lebih keras dan mempertahankan keadaan seimbang atau homeostasis, dan meningkatkannya suhu tubuh saat berolahraga dapat menyebabkan beberapa penyakit akibat panas atau healthy illnesses seperti heart conditions, heat exhaustion, dan heat stroke. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi menghilangkan nyawa penderita apabila tidak diberikan penanganan yang cepat. Heat cramps yang pertama merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya meningkat panas tubuh. Penyakit ini merupakan tahap awal rangkaian penyakit akibat panas. Individu yang mengalami heat cramps akan merasakan kejang otot hebat yang akibat keringat yang berlebihan, pada umumnya terjadi pada individu yang mengalami dehidrasi 4%. Gejala yaitu kram otot, menjadi tegang, nyeri suhu, dan tubuh di atas normal 37-40 derajat Celcius. Yang kedua adalah heat scan cough, merupakan rangkaian heat linear sesudah heat cramp. Pada tahap ini, individu yang mengalami heat cough dapat mengalami kehilangan kesadaran atau disebut pingsan. Gejalanya itu denyut nadi menurun dan pucat. Heat exhaustion atau kelelahan akibat panas merupakan rangkaian heat illness yang terjadi akibat atau terpapar panas selama berjam-jam. Pada tahap ini, heat exhausted dapat berubah menjadi heat stroke apabila ditangani dengan segera. Gejalanya yaitu kelelahan, kecemasan, tekanan darah menurun, denyut nadi melambat, suhu tubuh di atas normal 37-40 derajat Celcius, mual dan muntah.
Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.